Saya sudah bersama dengan Ketua Bawaslu periode 2017-2022 ada Pak Abhan di sini sudah hadir langsung ke studio Orange Kompas TV. Terima kasih Pak Abhan, selamat sore. Selamat sore Mbak. Kalau kita lihat nih, apa yang mau Anda baca? Ini kan adalah hasil kajian dari Bawaslu ya untuk koreksi perolehan suara yang didapat oleh partai politik. Anda pernah juga menangani hal ini sebelumnya, ada laporan-laporan dari parpol, dari caleg, yang kemudian ada kajian dari Bawaslu, yang kemudian juga merubah ya hasil rekapitulasi suara ini tingkat provinsi bahkan. Ya. Jadi bahwa memang kemungkinan dan barangkali bisa terjadi seperti kasus semacam ini. Dulu di 2019 juga pernah terjadi soal koreksi ketika rekap di tingkat nasional, gitu kan. Memang idealnya masing-masing tingkatan rekapitulasi itu bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi, gitu kan, keberatan dan sebagainya. Tetapi bisa juga bahwa terkadang setelah naik satu tingkat rekap, kemudian baru ditemukan bukti bagi mereka yang merasa ini ada persoalan, ada salah hitung dan sebagainya. Ya, jadi maka memang mekanismenya Bawaslu mempunyai kewenangan untuk kalau ada laporan atau temuan dari Bawaslu mengkaji, ya, kemudian bahkan dengan putusan, ya. Jadi dengan putusan bahkan dengan adjudikasi. Kalau mungkin barangkali karena ini waktunya sangat mepet, ya, kemungkinan ada dengan metode mekanisme rekomendasi untuk dilakukan perbaikan atas kesalahan rekapitulasi di tingkat yang lebih Artinya perbaikan seperti ini juga sering terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya, di 2019? Ya, saya kira tidak hanya di tingkat nasional saja, di provinsi bisa juga terjadi kemarin mengkoreksi atas rekap yang ada di tingkat kabupaten kota. Kabupaten kota juga mengkoreksi atas kesalahan hitung, misalnya kesalahan rekap yang ada di tingkat PPK dan sebagainya. Menurut saya prinsipnya sebelum ada penetapan itu masih bisa dilakukan untuk perbaikan rekapitulasi. Kalau kemudian kalau nanti sudah perbaikan, maka tentu ada di wilayah Mahkamah Konstitusi, gitu kan. Nah, sebetulnya apakah Bawaslu masih berwenang atau tidak? Menurut saya memang harus dilihat dari substansi persoalan ini seperti apa, ya. Kalau laporan Bawaslu itu pasca rekap ini adalah mempersoalkan soal mekanisme tata cara prosedur yang salah, memang Bawaslu masih punya wewenang administratif, itu kan. Kemudian nanti sangkut pautnya dengan persoalan rekapitulasi, memang itu dampak dari adanya tata cara prosedur yang salah itu, dan itu masih menjadi kewenangan Bawaslu. Karena kan begini, ketika ada persoalan rekapitulasi, kemudian ada caleg misalnya yang tidak bisa mendapatkan izin dari partai atau partainya nggak mengajukan gugatan, kan nggak bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, ya, karena yang punya legal standing untuk PHPU mengajukan permohonan sengketa hasil itu adalah partai politik di legislatif, ya. Orangnya bisa, calegnya, manakala bisa disepakati, disetujui dapat persetujuan dari. Tapi ini yang juga menjadi surprise adalah putusan ini, hasil kajian ini juga dibahas berdekatan dengan masih ada 2 provinsi yang juga masih berkejaran dengan waktu untuk hari terakhir batas rekapitulasi suara hasil pemilu tingkat nasional. Nanti kita akan bahas lagi. Pak Abhan, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.